أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaannya. Pada hari Jumat ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala bentuk perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua kata ini sering kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencantumkan banyak ayat di dalam Al-Quran terdapat kalimat atau kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada di antara para ulama yang menghitung kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran terulang sampai 57 kali. Kata Ar-Rahim terulang dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Lalu apa makna daripada Ar-Rahman Ar-Rahim ini? Kata para ulama bahwa dua kata dari Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, artinya sama karena dia berasal dari akar kata yang sama, yaitu rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari akar kata yang sama, yaitu rahmat atau rahmah kalau bahasa Arabnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dalam Al-Qur'an, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Lalu apa perbedaan dari dua kata ini Ar-Rahman Ar-Rahim? Ada di antara para ulama yang menafsirkan perbedaan dari dua kata atau dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ini adalah Ar-Rahman, artinya dalam bahasa sehari-hari kita adalah maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Ar-Rahman, maha pengasih, artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi siapa saja tanpa pandang kasih, tanpa melihat status orang tersebut, apakah dia seorang mukmin atau dia seorang kafir, apakah dia pelaku maksiat atau dia seorang mukmin yang bertakwa. Semua akan mendapatkan bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahmat Allah di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an,
wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ketahuilah bahwa rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, meliputi, maha luas, bahkan luasnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ini adalah Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang begitu luas di muka bumi ini, sehingga Allah memberikan kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Adapun Ar-Rahim artinya maha penyayang. Allah tidak memberikan sifat sayangnya ini kepada seluruh makhluknya, kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman saja nanti pada hari kiamat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa nama Allah Ar-Rahim ini maha penyayang, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus hanya kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Allah tegaskan, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman maha pengasih, maha penyayang. Dikhususkan hanya kepada orang-orang yang beriman saja pada hari kiamat. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan perbedaan di antara Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari 100 rahmat Allah yang Allah miliki, hanya satu yang Allah turunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk jin, untuk manusia, untuk hewan, dan untuk tumbuhannya. Fabiha yatarahamuna wa biha yata'atafun. Kata Rasulullah SAW, dengan satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini, maka seluruhnya saling berkasih sayang. Manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, tumbuhan, jin, bahkan dari manusia yang pertama di muka bumi ini sampai manusia yang terakhir nanti, dipastikan akan mendapatkan satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini. Sampai-sampai ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hewan buas sekalipun masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagian rahmat itu didapatkan oleh hewan buas sampai-sampai dia masih memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Lalu kata Rasulullah SAW melanjutkan hadis ini, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah tunda, Allah akhirkan sisa daripada rahmat Allah, yaitu berjumlah 99-nya Allah akhirkan. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya pada hari kiamat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ar-Rahim, maha pengasih atau maha penyayang, kalau kita terjemahkan maha penyayang, namun sayangnya Allah Subhanahu wa taala khusus hanya kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat, dan jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya 99 lagi Allah sisahkan. Yang baru Allah turunkan di muka bumi ini yang kita rasakan itu hanya satunya. Lalu Allah sisahkan nanti pada hari kiamat untuk orang-orang yang beriman. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pelaku maksiat. Yang butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pendosa, tapi kita orang-orang yang beriman sekalipun, yang bertakwa kepada Allah, tetap membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat. Karena di dunia ini tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan rizki Allah. Karena rahmat Allah lah kita mendapatkan rizkinya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kita terhindar dari mara bahaya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kita sembuh dari penyakit. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala setiap permasalahan yang kita hadapi, solusi yang ditawarkan berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kita masih bisa
hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini di dunia. Apalagi di akhirat. Yang butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu bukan hanya pelaku dosa saja. Bukan hanya pelaku maksiat saja. Kita orang-orang yang beriman sekalipun yang telah melihat tumpukan-tumpukan pahala yang luar biasa di akhirat masih tetap membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesoleh apapun kita di dunia, sebesar apapun ibadah yang kita lakukan di dunia ini, tanpa rahmat Allah kita tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga karena amal solehnya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau ya Rasulullah?" "Iya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min." Kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karenanya, rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat kita butuhkan, khusus di dunia ini ketika kita masih hidup, dan terlebih-lebih adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dengannya kita bisa masuk surga, dan dengannya pula kita bisa terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dan dengan cara apa kita bisa mendapatkan rahmat Allah di muka bumi ini? Banyak cara yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua untuk mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, duduk di majlis ilmu, mentadabburi Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Cara yang ketiga untuk mendapatkan rahmat Allah, berusahalah untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Kepada makhluk Allah apa saja. Kalau kita masih memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada manusia, maka kita akan mendapatkan kasih sayang makhluk Allah yang ada di langit dan kasih sayang Allah terutama yang kita harapkan. Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Cintailah, sayangilah apa saja yang ada di muka bumi ini, maka niscaya apa yang ada di langit akan mencintai dan menyayangi kalian. Intinya banyak sekali cara untuk mendapatkan rahmat Allah di muka bumi ini, terutama adalah dengan seluruh amalan saleh, ibadah yang kita lakukan, itu adalah bagian daripada untuk mendapatkan rahmat Allah. Begitu juga segala maksiat yang kita hindari, yang kita jauhi, itu adalah merupakan cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini. Semoga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi Covid-19 ini. Semoga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita yang terpapar Covid-19 segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.